Previously on AMC's Fear the Walking Dead. Vos sos la jefa. A vos es que van a seguir. Es un peligro allá afuera. There's only about 6 weeks worth of water left. Alicia, no one can know. Vic, you're trapped here. I made one rash, stupid decision that compromised me. Victor Aries got a permanent solution. We're gonna take us to this dam, get us all the water we need. A permanent solution. Halo Zombie fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film Fear the Walking Dead season 3 episode 11 berjudul La Serpiente. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, Maddie, Strand, dan Walker pergi ke bendungan dengan truk tanker air. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan kawanan zombie di dekat sejumlah kendaraan yang rusak. Strand mengeluarkan alarm beep dan melemparkan keluar untuk menarik kawanan zombie menjauh dari jalan. Hal itu memungkinkan truk lewat dan tanpa adanya cedera. Kawanan zombie mulai mengikuti truknya. Maddie, Strand, dan Walker masuk ke area yang terjaga keamanannya. Sebuah halaman yang luas berisi ratusan mobil bekas. Mereka mendorong sebuah mobil VW ke samping untuk menemukan terowongan limbah. Strand bisa ke pasar perdagangan melalui terowongan itu. Dia juga bisa ke bendungan dengan cara yang sama. Walker tidak menyukai jalan menuju ke bawah tanah, tetapi Maddie meyakinkan bahwa ini adalah cara tercepat dan akhirnya kelompok itu turun ke terowongan. Strand memimpin Maddie dan Walker melalui terowongan limbah. Mereka melihat kawanan zombie berjalan di atasnya. Strand terus memimpin jalan, tetapi tampaknya mereka tersesat. Walker menyalahkan Maddie karena sudah menghabiskan emasnya, tapi Maddie percaya kepada Strand karena dia telah menyelamatkan keluarga Maddie. Tiba-tiba mereka bertemu dengan kawanan zombie. Mereka terpaksa harus mencari jalan lain karena bisa saja jumlah zombie tersebut terlalu banyak. Mereka semakin tersesat. Walker sudah muak dengan Strand dan memutuskan untuk kembali ke permukaan. Namun Strand malah setuju dengan Walker. Mereka harus kembali ke permukaan. Kemudian Strand memberitahu Maddie bahwa dia perlu menemukan simbol mata terbuka yang digunakan oleh pengintai Proctor John untuk menandai terowongan yang mengarah ke bendungan. Ternyata Strand masuk melewati terowongan itu dengan pemandu Proctor setelah dia meninggalkan bendungan. Maddie ingin terus mencari simbol tersebut karena mereka perlu ke bendungan, tapi Strand mengakui bahwa dia sudah tersesat. Lalu Strand memberitahu Maddie bahwa Daniel ada di bendungan, tapi Daniel marah pada Strand lebih kejam dari sebelumnya. Saat menuju ke bendungan itu, Strand menjanjikan Ophelia sebagai umpan. Dia mengatakan bahwa Ophelia berada di hotel. Saat Daniel tahu Strand berbohong, Daniel meninggalkannya. Maddie akan memenuhi janji Strand. Maddie memberitahunya bahwa Ophelia aman dan sekarang berada di peternakan. Strand bernafas lega karena harapan muncul dari kegelapan. Tiba-tiba dia melihat simbol mata yang dia cari. Saat mereka terus menuju terowongan, mereka bertemu kembali dengan Walker yang melarikan diri dari kawanan zombie. Strand menemukan simbol berikutnya dan menunjukkan pipa yang mengarah ke bendungan. Saat mereka merangkak ke tujuan, mereka bertemu dengan zombie yang menghalangi jalan. Maddie membunuh zombie dengan kapak, kemudian memotong tubuh zombie menjadi beberapa bagian dan mencabutnya. Daniel, Efren, dan Everardo yang terluka membawa truk tangki air kembali karena gerombolan orang-orang yang marah mengejarnya dan menembak truknya.
Daniel membalas menembaki massa dan Ephraim menyuruhnya untuk berhenti. Kelompok Daniel sampai di bendungan dan segera menutup gerbang. Ephraim menegur Daniel karena menembak orang-orang. Setelah itu Daniel melihat seseorang dan menembaknya. Ternyata itu adalah Strand. Saat Daniel menodongkan senjatanya ke arah Strand, Maddie dan Walker muncul dari terowongan. Maddie memberitahu Daniel bahwa Ophelia masih hidup, tapi Daniel tetap tidak mempercayai Strand. Maddie membela Strand dan Strand telah berkata jujur bahwa Ophelia telah meninggalkan mereka dan Walker telah menemukannya di gurun dan menyelamatkannya. Maddie juga memberitahu Daniel Ophelia tinggal di peternakan bersama mereka, tapi kini sedang dalam masalah. Mereka datang karena membutuhkan air. Kemudian Daniel membawa kelompok Maddie ke kantor Lola. Mereka menunggu di luar saat Daniel berbicara dengan Lola. Maddie meyakinkan Walker bahwa Daniel akan membantu mereka. Saat Maddie meminta air kepada Lola dengan imbalan sumber daya seperti ternak atau senjata, Lola menolak untuk membuat kesepakatan. Maddie meminta Lola untuk mempertimbangkannya. Maddie melihat anak buah Lola diserang hari ini. Orang-orang di luar membutuhkan air dan mereka akan datang untuk itu. Maddie tahu Lola sedang diserang, tapi Lola tetap menolak kesepakatan dan memerintahkan Maddie untuk pergi keesokan paginya. Malamnya Daniel memberitahu Lola bahwa Ophelia tinggal bersama Maddie. Lola meragukan itu, tapi Maddie tidak pernah berbohong kepada Daniel. Lola bertanya kepada Daniel apakah dia berencana untuk tinggal bersama Ophelia. Daniel tahu Ophelia aman, sedangkan Lola tidak. Dia berjanji dan akan menepatinya. Dia akan tetap tinggal di bendungan untuk membantu Lola. Ophelia mengira ayahnya sudah mati dan mungkin ini yang terbaik. Walker memberitahu Strand bahwa dia bermaksud untuk mengusir Maddie, Alicia, Nick dan para peternak dari peternakan karena Maddie telah merusak kesepakatan mereka untuk menukar air. Air yang ada di peternakan tidak cukup untuk kedua kelompok dan Walker akan mengutamakan kelompoknya. Sementara itu, Maddie berbicara secara pribadi kepada Lola. Maddie tahu Lola takut berdagang dengan kelompok Maddie karena apa yang orang akan pikirkan. Lola sudah cukup repot memberikan air kepada koloni lain dan beberapa di antaranya sudah memberontak. Dan jika Lola berdagang dengan orang asing, akan ada pertumpahan darah. Maddie memohon kepada Lola karena dia memiliki 2 anak dan peternakan penuh orang yang bergantung kepada Maddie untuk mendapatkan air. Jika Maddie mencoba menyelamatkan anak-anaknya, tapi Lola mencoba untuk menyelamatkan kotanya. Kemudian Lola menawarkan untuk membiarkan Maddie dan keluarganya beserta Ophelia tinggal dan bekerja di bendungan. Lola akan memastikan mereka akan aman selama dia yang memimpin. Strand membantu Ephraim mengobati luka Everardo. Ephraim mengkritik soal Daniel karena menyerang orang-orang yang dia yakini hanya haus dan takut. Dia menolak keyakinan Daniel bahwa orang-orang berencana untuk mengambil alih bendungan dan menyatakan bahwa Lola harus melepaskan air untuk semua orang. Daniel berterima kasih kepada Walker karena telah menyelamatkan Ophelia. Karena cemas, dia ingin tahu apa yang Ophelia lakukan di peternakan. Walker memberitahunya bahwa Ophelia adalah seorang tentara, tapi Daniel tidak membesarkan putrinya untuk menjadi tentara. Walker menjelaskan bahwa Ophelia meracuni musuh mereka dan menyelamatkan banyak nyawa. Daniel nampak tidak senang karena dengan cara merenggut nyawa orang lain. Maddie curhat kepada Strand tentang kesulitannya. Dia berusaha menyatukan semuanya tapi malah terus berantakan. Dia juga memberitahu Strand bahwa Lola menawarinya serta keluarganya untuk tinggal di peternakan. Strand yakin Maddie selalu menemukan cara untuk melindungi anak-anaknya. Kemudian dia bertanya apa yang Maddie inginkan. Maddie adalah anak desa dan peternakan sedang kekurangan air, tapi di peternakan seperti di desa dan dia menginginkan tetap tinggal di peternakan. Sementara Strand sendiri menginginkan masa depan di mana dia tidak mengecewakan temannya. Besoknya Lola memilih lingkungan untuk distribusi air berikutnya, tapi Daniel khawatir bahwa daerah itu terlalu bermusuhan. Namun Lola berpendapat bahwa memberikan air kepada penduduk akan membantu menghindari kebencian lebih lanjut. Lola bersikeras bahwa orang-orang pada akhirnya akan menghargai apa yang dia lakukan. Tapi Daniel khawatir beberapa di antaranya takkan senang dan akan mencari mereka. Tanpa adanya senjata dan amunisi, Daniel tidak akan bisa melindunginya. Ada perbedaan yang jelas di antara mereka tentang bagaimana bendungan harus dioperasikan.
Lola meminta Daniel untuk pergi jika dia meragukan kepemimpinan Lola, tapi jika Daniel tetap tinggal, dia harus mengikuti perintahnya. Daniel memutuskan untuk tetap tinggal dan memberitahu Lola jadwal untuk membagikan air sore ini. Strand dengan hati-hati memperhatikan kru Lola menyiapkan tanker untuk aliran air. Daniel merasakan bahwa Strand sedang merencanakan sesuatu. Tapi rencana apapun itu, jika rencananya menguntungkan mereka berdua, Daniel akan berpaling. Tapi jika tidak, Daniel akan terus mengawasinya. Walker memutuskan pergi meninggalkan bendungan karena Maddie tidak menepati janjinya untuk mendapatkan air. Dia memperingatkan Maddie bahwa dia akan mengusir para peternak karena terlalu sedikit air untuk dibagi-bagi. Walker memberi pilihan pergi dengan damai atau Walker akan memaksanya. Daniel memberitahu Maddie bahwa dia sudah mencoba meyakinkan Lola, tapi dia gagal. Lola berpikir dia satu-satunya yang tahu apa yang dibutuhkan bendungan ini. Lola telah menyelamatkan hidup Daniel, dia tidak bisa meninggalkannya. Jika Daniel meninggalkan bendungan sekarang, bendungan akan roboh dalam hitungan hari. Lola dalam bahaya sedangkan Ophelia aman. Maddie memperingatkan Daniel bahwa Ophelia membutuhkan ayahnya. Tapi menurutnya Ophelia akan selalu menjadi anaknya, tak peduli apa yang Walker lakukan kepada Ophelia. Setelah itu, Maddie bergabung dengan Strand di dekat pintu gerbang untuk kembali ke peternakan. Strand memberitahu Maddie untuk menjauh dari tanker air. Beberapa saat kemudian, truk tanker air tersebut meledak. Ledakan itu membuat pintu gerbang terbuka dan kawanan zombie mulai masuk ke dalam. Anak buah Lola membunuh kawanan zombie yang mulai masuk dengan bantuan dari Maddie dan Strand. Daniel mendengar massa yang marah mendekati gerbang. Lola masih tidak percaya orang-orang akan memberontak terhadapnya sampai mereka melihat massa yang marah mendekat. Massa berteriak turunkan Ratu Air. Orang-orang Lola memasang gerbang tepat saat para perusuh tiba. Lola mundur dan meminta Maddie dan Strand untuk dibawa ke kantornya. Di kantor, Lola bertanya kepada Daniel berapa banyak senjata dan amunisi yang mereka perlukan untuk melindungi bendungan. Efren tidak setuju dengan keputusan Lola. Daniel menuliskan jumlah senjata dan amunisi yang mereka perlukan. Maddie setuju untuk memberi mereka persenjataan yang dibutuhkan dengan imbalan 10.000 galon air seminggu sampai musim hujan tiba. Maddie menyarankan agar mereka melakukan perdagangan pertama dalam 5 hari di pos perdagangan di Mexicali. Lola juga menginginkan Ophelia ada di tempat pertukaran. Setelah itu, Daniel mengantarkan Maddie dan Strand ke truk tanker air yang sudah disediakan oleh Lola. Saat mereka berkendara kembali ke peternakan, Strand mengakui bahwa dialah yang telah mengatur ledakan tersebut. Tidak lama setelah itu, Maddie dan Strand melihat Walker di jalan. Mereka berhenti untuknya dan Walker tersenyum. Mereka kembali bersama dengan membawa air. Nah, itu tadi alur cerita singkat film Fear the Walking Dead season 3 episode 11. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.